يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Kita aja beruntung udah dipilih sama Allah, ngerasa kita dikenal Allah nih. Kita dipilih oleh Allah, Allah kenal sama saya. Terus ditambahin lagi udah dipilih, dikasih pahala. Pahala zahir batin. Maksud pahala zahir batin gimana ya? Pahala pertama hadirin ganjaran pasti dapat. Sholat yang kita kerjakan jangan khawatir, pasti ada ganjarannya dari Allah. Makanya ini zahir dan batinnya tahu apa bahwa kita kalau melakukan kebaikan, subhanallah hati kita tenang, tentram. Kita kalau di sholat, alhamdulillah sholat. Coba kalau belum sholat gelisah kita. Kalau kita kagak puasa gimana? Wah kagak puasa dunia hari ya. Biar kayak yang lain berani, dia nggak puasa. Tetap ya perasaan kagak bakal enak. Nggak nyaman. Tapi begitu kita puasa lihat, Allah kasih kita kenyamanan, ketenangan. Terus ditambah lagi kasih kekuatan sama Allah. Subhanallah. Ini Allah baik banget sama kita hadirin ya Allah. Anugerah dari Allah tuh non-stop diberikan pada kita. Makanya tugas kita adalah bersyukur. Ya, kalau kita bisa melakukan kebaikan, ini Allah tandanya sayang sama kita dan Allah pengen kasih kelebihan buat kita. Apalagi bulan Ramadan nih, hadirin, bulan penuh berkah. Keberkahan di bulan Ramadan, masya Allah diluangkan, dibukakan oleh Allah seluas-luasnya. Itu keberkahan. Dan kunci dia dapat keberkahan kalau kita bisa punya takwa pada Allah. Dan puasa ini kan tujuannya agar kita bertakwa ya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kunci tujuannya puasa. Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, dan tahu nggak keberkahan itu bakal datang kalau kita punya takwa. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya suatu kelompok mereka beriman plus bertakwa pada Allah, jadi punya takwa, maka Allah nyatakan la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan kata Allah pintu-pintu keberkahan yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Semuanya berkah. Yang turun dari langit berkah, yang keluar dari bumi berkah, semuanya berkah. Sehingga orang yang bertakwa dilingkupi dengan sesuatu yang penuh keberkahan. Itu ya, makin takwa, makin ini puasa Ramadan terus terang kita untuk meraih itu tuh. Jadi mau berkah, jalankan perintah Allah khususnya puasa di bulan Ramadan, dan kita bisa rasakan hadirin. Keberkahan itu kita bisa merasakan di bulan Ramadan. Walaupun keberkahan itu sesuatu ma'nawi, arti sesuatu yang gak nampak, sesuatu yang tidak nampak. Cuman orang kalau dikasih berkah, subhanallah, Allah berikan kelebihan buat dia. Kelebihan dalam apa namanya ganjaran dan lain-lainnya. Dan juga kelebihan dalam sesuatu tersebut, baik zahir ataupun makna. Contoh hadirin, kita selalu memohon biar insya Allah umur kita berkah, keluarga kita berkah, harta kita berkah. Tahu nggak arti berkah umur itu bukan tambah umur, jadi yang tadinya 63 ditakdirnya jadi 65 gitu. Nah, bukan. Kalau udah Allah tentukan 63 ya udah 63. Cuman subhanallah kalau dikasih berkah hadirin, itu pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang usia haruslah usia 100 tahun, itu dalam 63 tahun bisa kerjain juga sama dia. Itu berkah namanya. Ya. Jadi kayak waktu berkah, antum bisa bedakan alhamdulillah. Contoh nih waktu berkah ya, kayak kita sholat di awal waktu sama sholat di akhir waktu, itu antum bakal bisa bedakan banyak sekali perbedaannya. Kita kalau sholat pak ya, di pertengahan waktu atau akhir waktu, ntar ya sholat zuhur jam 2:30 aja. Waktu zuhur kan panjang sampai jam 3 lewat karena waktu asar. Aneh sholat zuhur 2:30. Kenapa? Lagi ada kerjaan nih, kerjaan tanggung. Sebenarnya bisa ditinggalin di depan tanggung deh, 2:30 orang sholat. Itu hadirin yang ngerjain itu tuh kayaknya wah berat banget. Kayaknya waktu tuh kayak dikejar waktu hadirin. Tapi beda dengan orang yang sholat di awal waktu baru ngerjain itu pekerjaan, itu kayak waktu luang banget.
Padahal jumlah waktunya sama. Waktu zuhur ke asar tuh nggak beda. Orang yang sholat di awal waktu sama di akhir waktu, waktunya sama. 3 jam sekian menit. Tapi subhanallah, orang yang sholatnya di awal waktu bakal ngerasain berkah yang tidak dirasakan oleh orang yang sholat di akhir waktu. Bisa kita buktikan. Nanti coba praktekin ya. Cuman bukan sengajurin nanti sholat di akhir waktu ya. Cuman maksudnya di sini untuk membedakan hadirin. Orang yang sholat di awal waktu bakal merasakan berkah. Jamnya nggak bertambah. Cuman pekerjaan ente bakal jauh lebih mudah. Kemudian juga Allah bakal berikan kita kekuatan lebih untuk mengerjakan dan kemudahan dalam pekerjaan tersebut. Akhirnya ini keberkahan dalam waktu, keberkahan dalam harta begitu juga. Bukan hartanya bertambah yang tadinya pasokan dia gajinya sebulan 5 juta, kalau berkah jadi 10 juta, enggak. Tapi subhanallah kalau 5 juta dikasih berkah itu bisa mengungguli orang yang memiliki gaji sekian 10 juta kalau berkah. Makanya hadirin, kita minta keberkahan dari Allah, bukan cuma minta nambah doang. Ini kadang kita minta nambah doang, ya Allah nambah gaji, ya Allah nambah istri gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, hadirin, minta berkah. Makanya Allah nyatakan kalau sudah dikasih keberkahan, subhanallah, nikmat. Yang sedikit bisa mengungguli banyak hal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, mengkaji, memahami makna Al-Qur'an. Terus terang, kita kalau baca Al-Qur'an Pak, bukan cuma kita kejar khatam doang, tapi pahami makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau bisa nih, kalau saya boleh kasih saran, jadi kita punya jadwal ngaji Quran itu bikin 2. 1 ngejar khatam, 1 kejar makna. Jadi bacanya beda. Ini Beb, saya udah 10 juz, yaudah ini mulai sekarang yang setengah jam atau 10 menit aja. Mulai dari awal, pahami makna, lihat terjemahannya, pahami maksudnya, lihat tafsirnya kalau bisa. Yang 10 juz lanjut. Cuma kita siapin waktu khusus, slot waktu lagi untuk belajar memahami makna Al-Quran. Walaupun nanti Ramadan dikelar baru 1 juz, nggak jadi masalah, manfaat besar saat itu. Sebab kita pahami makna yang terdapat dalam Al-Quran. Dan sebenarnya semua yang kita inginkan itu ada dalam Al-Quran. Semua yang kita inginkan. Kita pengen tambah rezeki, pengen tambah bahagia, semuanya ada pada Al-Quran. Semua ada pada Al-Quran. Bahkan setiap ayat, setiap surah daripada Al-Quran itu memiliki sir yang tidak dimiliki pada surah lainnya. Punya sir masing-masing. Seperti contoh nih, suratul Waqiah dikenal dengan suratul Ghina. Surah Al-Waqiah adalah surah yang bisa mendatangkan kekayaan. Makanya jangan sampai kita nih hadirin lewat, kalau bisa tuh tiap hari baca surah Al-Waqiah. Baca. Panjang banget ya, baru pertama, tapi kalau ente ulang-ulang terus tiap hari, enteng, ringan, bahkan bisa hafal surah Al-Waqiah. Kadang ente bisa lagi sambung jalan baca surah Al-Waqiah, macet-macetan di jalan baca surah Al-Waqiah, kenapa? Subhanallah, dengan bakal hafal dengan sendirinya. Kemudian juga jadi makanya sering banyak orang datang minta doain biar rezeki lancar, baca Al-Waqiah. Al-Waqiah rutinin hadirin. Kemudian juga ayatul kursi. Ayatul kursi yang kita baca itu dianjurkan ayatul kursi itu baca tiap hari. Khususnya itu ayatul kursi dibaca setiap habis sholat. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang melazimkan setiap sholat, setelah sholat 5 waktu baca ayatul kursi, maka tidak ada penghalang dia untuk masuk ke dalam surga kecuali 1 penghalang. Apa kematian dia? Meninggal masuk surga langsung. Itu dia. Makanya dirutinkan baca ayatul kursi. Kemudian juga ayatul kursi dibaca kapan? Setiap hari di rumah. Baca, ajak keluarga kita. Itu orang yang membaca ayat kursi di rumahnya, maka rumahnya bakal dijaga dari hal yang tidak diinginkan. Rumahnya dijaga dari pencurian, dijaga dari kebakaran, dijaga dari berbagai macam keburukan. Baca ayatul kursi. Setiap surah daripada Al-Quran itu memiliki makna.
memiliki sihir. Surah Tabar, mani'atu min adzabul qabr, ketika kita dari azab kubur. Makanya kalau kita baca surah Tabar tiap malam rutin kan hadirin, itu kita bakal selamat dari azab kubur. Allah dinyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datangnya dari Nabi ambil, percaya, jangan diragukan. Jadi Nabi kalau dibilang ini pahalanya ini ganjarannya ini, percaya boleh. Dan apapun yang diperintahkan dan diajarkan Rasulullah, walaupun terkadang Pak nggak bisa diterima sama logika kita, tapi tetap kalau datangnya dari Nabi Muhammad percaya, kebaikan buat kita. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang Rasulullah tinggalkan sejauh-jauhnya. Makanya jangan sampai ragu dengan ucapan Rasulullah. Yakinkan dalam hati kita, Ramadan bulan berkah. Semua kegiatan kita bisa berkah. أتيت بالسلام